Mas Hafid. Ayo mas, katanya mau syuting mas. Malah ngurusin tanaman mas. Kanan lagi mas, tutup pintunya. Ya, maju dikit, maju dikit. Nah, situ mas. And action. Hai, aku Afid dan kembali lagi di video Urban Digital. Kali ini aku bakal ngasih rekomendasi 5 aplikasi catatan terbaik di iPad. Biar kalian gak pikun dan lupa kayak aku tadi, mau syuting malah ngurusin tanaman. Nah, apa aja? Ayo kita bahas. Aplikasi pertama adalah aplikasi Notes bawaan dari iPad. Tentu aja ini aplikasi catatan atau aplikasi Notes yang cukup powerful meskipun ini gratisan bawaan dari iPad. Jadi kamu bisa mengelompokin catatan berdasarkan folder dan memakai berbagai tools seperti format ketikan kayak ngasih bold, italic, underline gitu-gitu, dan memasukkan gambar juga. Atau kalau kamu bisa membuat highlight seperti kalau kamu mencatat di di buku fisik terus kamu kasih stabilo. Ada yang masih tahu stabilo nggak ini ya? Harusnya masih ya. Nah, Apple Notes ini juga mendukung format atau mendukung tulisan tangan. Jadi kayak pakai ini nih, pakai Apple Pencil, kalian nulis terus nanti kalian bisa membaca atau melihatnya di Notes dengan bagus. Dan serunya kamu bisa bikin catatan cepat atau quick notes itu nggak perlu bikin aplikasi atau membuka aplikasinya, cukup swipe di pojok bawah ini, kalian tarik gini, nanti akan muncul aplikasi Notes dari iPad. Di aplikasi Notes ini, kalian bisa juga sharing dengan teman kalian yang sesama pengguna Apple tentunya ya. Kalau pengguna Android nggak tahu deh, kayaknya Apple Notes di Android nggak ada ya. Aplikasi lain sih mungkin ada, cuman aplikasi Notes nggak ada di Android. Jadi kalau kalian pengen sharing menggunakan aplikasi Notes, kalian cari teman orang-orang Apple aja lah ya. Sesuai dengan ciri khas Apple, aplikasi ini tampilannya sangat clean, minimalis, dan benar-benar mirip kertas kosong aja. Jadi kamu nggak bakal bingung ketika pertama kali menggunakan aplikasi ini. Tulis, selesai. Aplikasi lain yang aku rekomendasikan adalah Notability. Ini aplikasi yang cukup menarik ya, fiturnya banyak. Konversi rumus matematika, bahkan kamu bisa bikin notasi musik, marking PDF, dan bahkan bisa ngasih audio notes. Jadi kamu bisa mencatat suara. Jadi buka aplikasi Notability, kalian ngomong gitu, jadi voice notes. The real voice notes ya, bukan yang di WhatsApp gitu kan. Nah, ini fitur ini membuat Notability itu banyak dipakai oleh para penggunanya. Selain fitur tersebut, Notability juga memiliki berbagai template yang bisa langsung kamu pakai dan disesuaikan sama kebutuhanmu. Karena tiap orang kan punya kebutuhan mencatat beda-beda kan. Dan lucunya nih, ada buku mewarnainya di sana. Jadi kamu nggak hanya kamu pakai untuk kerjaan serius, kamu bisa pakai untuk kan ada nih mewarnai terapi mewarnai ya kan, itu juga bisa. Atau kamu kalau punya anak kecil, kamu bisa pakai juga untuk biar si anak kecil itu nggak main game mulu kan, mewarnai juga bisa. Dan sayangnya atau baiknya, nggak tahu juga nih, Notability ini masih tersedia khusus untuk pengguna device Apple, iPad ya, namanya juga iPad kan, rekomendasi iPad kan, bukan rekomendasi tablet kan. Jadi ya, Notability ini emang masih di kalangan pengguna iPad. Jadi kalau kalian bukan pengguna iPad, jangan berharap. Aplikasi catatan lainnya adalah GoodNotes. Ini aplikasi favoritku, jujur aja. Ini aku bahkan membeli versi Pro-nya yang bisa yang bisa menyimpan catatan lebih dari 3. Kalau versi free-nya kalian cuma bisa menyimpan 3 catatan aja, tapi kalau versi Pro-nya kalian bisa menyimpan banyak catatan. Dan beruntungnya adalah kalian nggak perlu langganan, jadi one time payment aja. Jadi kalian beli sekali, kalian bisa pakai lifetime. Dan GoodNotes ini juga memiliki banyak fitur, dan yang menarik, komunitasnya itu sudah cukup besar. Kalian bisa mencari template-template baik gratisan atau berbayar yang dibuat oleh komunitas mereka. Jadi ya, menurutku ini cukup powerful dan aku masih memakainya hingga sekarang. GoodNotes ini tampilannya sama dengan mencoba membuat orang itu memiliki experience atau pengalaman yang sama ketika mencatat melalui buku. Jadi kalian bisa kayak swipe kanan seperti ketika membuka buku, kemudian kalian bisa menandai marking untuk notes tertentu gitu. Jadi itu akan membantu kita untuk
lebih lebih pro lah ketika melakukan catatan. Bahkan ketika kalian memilih template-template yang cocok, itu ada shortcut yang seolah-olah kita bisa langsung loncat ke halaman-halaman yang kita ingin baca atau ingin kita lanjutkan mencatatnya. Dan jangan khawatir, GoodNotes sudah tersedia untuk pengguna Android. Aplikasi catatan lainnya yaitu Evernote. Ini aplikasi yang lawas banget, bahkan mungkin ini simbahnya aplikasi Notes di smartphone atau di dunia digital. Sebelum iPad ada kayaknya itu Notes, kayak Evernote sudah muncul atau berbarengan lah. Punya Evernote ini tua banget lah. Ya mungkin setua peradaban Yunani kali ya. Kayak pokoknya ini termasuk aplikasi yang sangat powerful sampai sekarang. Walaupun kabar-kabarnya sih Evernote ada info mau bangkrut ya, cuman sampai video ini dibikin Evernote masih bisa dipakai. Nah, kelebihannya dari Evernote ini dia sangat baik developernya karena menyediakan untuk banyak platform termasuk Windows juga. Jadi kalian yang pengguna Windows bisa menikmati Evernote ini dengan dengan leluasa lah. Aplikasi ini bisa digunakan secara gratis, tapi cuman bisa maksimal 2 device aja. Jadi sebenarnya nggak masalah sih ya kalau kalian pakai Evernote di laptop gitu kan, atau di Mac, kemudian satu lagi di iPad, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian memang pengguna powerful, kalian punya banyak device, ya kalian harus berlangganan yang versi Pro-nya agar bisa menggunakannya di lebih dari 2 device. Fitur-fitur yang ada di Evernote juga cukup banyak ya, seperti mendukung tulisan tangan juga, karena memang tablet sekarang harus pakai stylus nih biar lebih enak, biar experience menulisnya lebih natural. Dan yang menarik adalah ada web clipper. Jadi kalau kalian browsing di internet terus menemukan konten menarik, kalian bisa istilahnya mengclipping lah, atau kalau bahasa browser sih bookmark ya. Cuman kalau di Evernote itu kalian bisa mengclipping, dan itu kalian bisa baca nanti, atau kalian bisa share untuk referensi tim kalian atau teman kalian atau guru kalian atau siapapun agar membaca clipping dari Evernote ini. Selain itu kalian juga bisa meninggalkan catatan audio di situ. Kemudian ada video juga, jadi kalian rekam video, kalian masukin ke situ, dan kamu bisa bikin sketsa atau diagram di sana. Dan tentunya ini bisa dipakai untuk berkolaborasi dengan tim, atau kalau kalian misalkan anak sekolah atau kuliah, kalian bisa kerja kelompok, bisa sharing catatan di situ. Asik sih. Jadi ini adalah aplikasi Notes tertua yang aku tahu. Last but not least, ini adalah aplikasi bawaan dari Microsoft, dan ini aku pakai juga ketika aku berkolaborasi dengan tim di Urban Digital. Aplikasi ini bernama Microsoft OneNote. Jadi kita bisa mengatur semua catatan ke dalam notebook. Mereka menyebutnya notebook, dan di bagian berbeda. Jadi kalian bisa memiliki banyak notebook dengan kategori atau penggunaan dan keperluan yang berbeda-beda. Namun asiknya kamu itu bisa menghubungkan antar notebook tersebut. Jadi bisa saling berkaitan. Jadi kalian bisa ngasih, oh ini catatannya bisa dilihat di notebook ini. Kalian tinggal klik, bisa langsung masuk ke sana. Jadi integrasinya udah bagus lah untuk bisnis ini Microsoft OneNote. Tapi juga bisa dipakai untuk urusan personal, misalkan to-do list atau kalian mau belanja, daftar belanjaan, kalian bisa pakai di situ. Bagian menariknya adalah aplikasi ini bisa kamu pakai secara gratis, full fitur, hanya dengan menggunakan akun Microsoft 365. Jadi kalian tinggal daftar pakai akun Microsoft 365, kalian login di web atau aplikasinya Microsoft OneNote, kalian bisa menggunakan semua fitur tersebut dengan lengkap dan nggak perlu bayar. Microsoft udah kaya, jadi kalian bisa pakai ini seenaknya lah. Itu dia aplikasi Notes rekomendasi saya yang bisa kamu pakai di iPad, dan mungkin kamu bisa explore apakah mungkin ada aplikasi catatan lain yang mungkin lebih powerful. Kamu bisa taruh di komen. Terus terang, saya tadi berpikiran pengen masukin Notion sebagai aplikasi catatan di iPad. Tapi sayangnya sampai saat ini Notion belum mendukung handwriting. Jadi ya masih ketik pakai keyboard lah. Jadi masih kurang natural ketika disebut sebagai aplikasi catatan. Jadi ya kita skip aja. Lagi pula Notion terlalu kompleks. Bahkan menurutku itu layak disebut sebagai aplikasi manajemen project.
Jadi itulah 5 aplikasi catatan atau aplikasi notes yang aku rekomendasikan untuk iPad kalian. Tapi kalau kalian punya rekomendasi lain atau punya saran lain, jangan lupa untuk drop di kolom komen. Gak usah malu-malu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Urban Digital. Saya Afid dan saya mau lanjut lagi siram-siram. Sampai jumpa di video selanjutnya.